Hai, kali ini aku ingin membahas mengenai tips membaca model edisi gaun supaya hasil jahitan kita sesuai dengan gambar yang diharapkan. Namun, untuk bisa membaca model, kita harus mengetahui 3 serat kain yang sangat mempengaruhi efek jatuhnya kain pada baju kita. Yang pertama adalah serat lungsing atau serat panjang kain. Serat ini memberi efek pada baju kita terasa jatuh, lurus, namun tidak bergelombang. Yang kedua adalah serat pakan atau lebar kain. Meletakkan pola pada serat ini hanya cocok untuk pakaian yang longgar atau bahan yang elastis, karena sifat serat pakan kurang jatuh, sehingga pakaian akan terasa kurang nyaman dan tidak enak dilihat. Yang ketiga adalah serat serong atau serat miring pada kain. Serat ini bersifat sangat jatuh sehingga memberikan efek gelombang yang sangat bagus sekali. Serat ini juga dipakai untuk meletakkan pola kerah atau lapisan kerah atau lapisan kerung lengan agar rapih. Sebelum ke pembahasan berikutnya, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat lagi untuk banyak orang. Yang pertama adalah gaun align lebar, di mana pada bagian bawah gaun ini tidak terlalu banyak gelombang, namun pada bagian pinggang ke panggul bisa mengikuti pas badan. Gaun ini menggunakan pola lengan lurus dan slayer yang dijahit pada bahu dan dikerut pada bagian pinggang lalu dimasukkan ke bawah lis pinggang. Polanya kira-kira seperti ini. Kedua adalah gaun align pias 6 dengan cape setengah lingkar berekor dengan lengan lurus, yaitu terlihat ada garis efek dari jahitan kupnat ke bawah. Dan ada gelombang pada bawah baju namun tidak banyak, dan gelombang ini pun tidak mempengaruhi pinggang sehingga pinggang tetap terlihat pas badan. Untuk polanya dari pola dress align dipecah seperti ini. Yang ketiga adalah gaun align pias sama seperti yang tadi, namun cape-nya kali ini potongannya hanya align. Potongan cape align ini mengikuti serat pakan sehingga tidak ada efek gelombang sama sekali. Yang keempat adalah model kaftan. Kaftan ini menggunakan pola lengan langsung yang berbentuk setengah lingkaran sehingga tidak ada jahitan pada kerung lengan dan tangan berbentuk bergelombang, ditambah lagi dengan lipitan pada bahu membuat efek gelombang semakin bagus atau hidup. Bentuk polanya kira-kira seperti ini. Yang kelima adalah gaun duyung yang bagian bawahnya berbentuk align susun. Pada gaun ini berbentuk persegi yang terlihat adanya sudut siku. Kira-kira polanya seperti ini. Untuk bagian bawahnya dibuat 2 kali dengan ukuran panjang yang berbeda. Yang berikutnya adalah gaun duyung clock setengah lingkar. Sama seperti pada gaun sebelumnya, terdapat sambungan pada bagian di atas lutut, namun hanya saja bagian bawah berbentuk clock. Sama dengan bagian bawah gaun, bagian bawah tangan disambung dengan model clock. Ini polanya. Yang berikutnya adalah dress duyung pias 6. Terlihat dari garis kupnat princess hingga ke bawah. Untuk polanya kira-kira seperti ini. Berikutnya adalah gaun align drapery. Drapery merupakan hiasan pada pakaian berupa lipit atau kerutan yang berpusat pada suatu titik. Berikutnya adalah gaun clock setengah lingkar dengan cape setengah lingkar. Terlihat dari bawah gaun yang membentuk banyak gelombang, dan gelombang ini mempengaruhi bentuk pinggang hingga ke panggul sehingga tidak dapat pas badan. Lengan pada gaun ini menggunakan pola lengan balon dengan manset 1 cm. Gaun merah ini juga menggunakan pola clock setengah lingkar. Bisa kita lihat dari mulai bagian pinggang hingga ke bawah sudah muncul efek gelombang yang begitu nyata. Untuk bahan bagian luar menggunakan leher drapery dan lengan clock. Untuk dalamannya menggunakan pola tangan lurus. Ini pola kerah drapery-nya. Yang berikut ini adalah gaun peplum berekor dengan aksen draping pada bagian dada. Ini pola bagian bawahnya hampir sama seperti pola clock, hanya saja pada bagian belakang dibuat lebih panjang. Yang berikut ini adalah dress align kerut dengan hiasan frill pada bagian bawah rok dan bagian dada.
Yang berikut ini adalah gaun Align susun kerut. Dapat dilihat walau sudah dikerut, efek gelombang pada bagian bawah rok tidak terlalu muncul. Dress ini menggunakan pola lengan balon karet yang nampak pada pergelangan sudah mulai berkerut. Untuk polanya kira-kira seperti ini. Gaun ungu ini menggunakan pola clock setengah lingkar kerut. Berbeda dengan gaun sebelumnya, walaupun dikerut pada bagian pinggang, gaun ini memberi efek gelombang yang sangat banyak pada bagian bawahnya. Ini merupakan perbedaan yang sangat jelas mengenai serat yang kita gunakan tadi. Ini pola clocknya, tapi ukuran lingkar pinggangnya dibesarkan dari ukuran aslinya, supaya bisa dikerut. Untuk dress terakhir ini menggunakan pola clock 360 derajat atau lingkaran penuh. Kita bisa lihat efek gelombang pada bagian bawah itu sangat cantik sekali dan begitu penuh. Meskipun pada bagian pinggang tidak ada kerutan sama sekali. Ini ada 3 perbedaan pola rok clock dan gelombangnya. Dalam suatu dress tidak dapat dipisahkan dengan detail atau aplikasi. Berikut ini aku jabarkan mengenai perbedaan efek pada aplikasi yang bermain dengan arah serat kain. Perhatikan dua blus berikut ini sama-sama menggunakan potongan pinggang dengan aplikasi yang hampir sama. Yang satu adalah menggunakan frill kerut dan yang satu menggunakan pola circle. Perhatikan efek gelombang yang muncul itu sangat berbeda. Ini yang disebut pola circle. Perhatikan dua baju ini sama-sama menggunakan aplikasi frill, namun pada baju yang pertama menggunakan frill dengan serat lurus atau serat lungsing, dan yang kedua menggunakan aplikasi frill dengan serat serong.